Pernah kebayang nggak ada sebuah negara yang lagi mencoba melakukan sesuatu yang ambisius banget, merancang ulang seluruh masa depan hukumnya? Ini bukan cuma soal aturan loh, tapi soal cetak biru sebuah peradaban. Yuk kita bedah bareng-bareng Grand Design Hukum Indonesia ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Kalau saya sebut kata konstitusi, apa sih yang pertama kali muncul di kepala Anda? Mungkin sebuah buku tebal, penuh pasal-pasal yang kaku dan ribet. Atau jangan-jangan ada makna yang jauh lebih dalam dari itu. Sesuatu yang fungsinya itu kayak kompas, penunjuk arah yang memandu sebuah bangsa, melewati pasang surut zaman, dan ngejaga jiwanya supaya tetap utuh. Nah, untuk bisa paham strateginya, kita harus bongkar dulu nih filosofi di baliknya. Kita bakal lihat gimana konstitusi Indonesia itu dipandang bukan sebagai teks yang mati, tapi sebagai sebuah arsitektur nilai yang hidup. Keren kan? Konsep utamanya itu ini, konstitusi yang hidup, living constitution. Artinya, ini tuh bukan dokumen yang beku, yang dibuat puluhan tahun lalu, terus udah gitu aja. Coba deh bayangin ini sebagai cetak biru nilai yang dinamis, yang terus tumbuh bareng masyarakatnya. Akarnya jelas, Pancasila. Dan tugasnya adalah ngasih arah moral buat setiap kebijakan negara. Dan kutipan dari Pak Jimli Asidiki ini benar-benar menggarisbawahi poin tadi. Konstitusi kita tuh dirancang bukan cuma sebagai kerangka hukum formal, tapi sebagai mekanisme etis. Tujuannya apa? Ya untuk memastikan kekuasaan itu nggak keluar jalur, tetap berjalan di atas rel moralitas. Jadi, bisa dibilang konstitusi kita ini punya 3 lapis fungsi yang jalan barengan. Lapisan pertama, yang formal, ya ini buku aturannya, yang ngebagi kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Terus lapisan kedua, yang filosofis, ini jadi pemandu arah pembangunan nasional, yang dasarnya Pancasila. Dan yang ketiga, lapisan etis. Nah, ini dia fungsinya sebagai kompas moral yang hidup, yang terus ditafsirkan ulang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Keren ya, 3 fungsi dalam satu dokumen? Oke, filosofinya keren banget, dalam. Tapi sekarang pertanyaannya jadi praktis nih. Gimana caranya nilai-nilai yang agung ini diterjemahkan jadi sebuah rencana nasional yang konkret, yang benar-benar bisa dijalankan gitu loh? Ya, jawabannya sederhana. Filosofi agung itu butuh strategi yang agung juga. Kalau enggak, nilai-nilai luhur tadi ya cuma bakal jadi kata-kata indah di atas kertas. Nggak akan jadi apa-apa. Dan ini dia strateginya, yang dibagi jadi 3 tahapan atau 3 horizon. Horizon pertama, jangka pendek. Ini fokusnya bersih-bersih, merapikan semua regulasi yang tumpang tindih. Horizon kedua, jangka menengah, fokusnya memperbaiki mesin, yaitu lembaga-lembaga negaranya. Dan yang ketiga, jangka panjang, nah ini visinya. Mengubah Indonesia jadi negara hukum yang berbasis peradaban. Khas, unik, dan bisa jadi contoh buat dunia. Baik. Sekarang kita masuk ke tantangan pertama. Dan ini, wah mungkin yang paling bikin pusing. Belantara regulasi. Saking banyaknya aturan, malah jadi membingungkan. Para ahli punya istilah keren buat ini, obesitas regulasi. Jadi masalahnya itu bukan kita kekurangan aturan, tapi justru kelebihan. Kebanyakan aturan yang saling tumpang tindih, nggak sinkron. Akibatnya, ya ketidakpastian hukum, investor jadi ragu-ragu, dan kebijakan pemerintah jadi susah banget jalannya. Terus gimana dong cara ngurai benang kusut ini? Nah, strateginya adalah lewat Omnibus Law. Coba bayangin ini kayak sebuah pisau bedah raksasa. Satu undang-undang yang super kuat, yang bisa sekaligus merevisi atau mencabut puluhan undang-undang lain yang bermasalah. Tujuannya, yaitu memangkas lemak regulasi yang berlebihan. Tapi, ada tapinya nih, dan ini penting banget. Efisiensi itu perlu, tapi nggak boleh mengorbankan legitimasi. Kuncinya ada di partisipasi publik yang bermakna. Artinya, prosesnya itu harus benar-benar melibatkan masyarakat, dengerin masukan mereka, bukan sekedar formalitas centang di daftar. Dan kutipan dari Pak Mahfud MD ini seolah-olah mengikat semua benang merahnya. Beliau bilang, harmonisasi regulasi ini bukan cuma urusan teknis, bukan cuma soal efisiensi, tapi ini adalah proses untuk menjaga agar sistem hukum kita itu tetap konsisten secara filosofis dan etis. Balik lagi ke kompas moral yang kita bahas di awal tadi. Oke, kita udah bahas hukum sebagai pembersih masalah. Sekarang kita geser sedikit perspektifnya. Gimana kalau hukum itu nggak cuma buat beres-beres, tapi juga jadi mesin untuk membangun masa depan, bahkan untuk berinteraksi dengan dunia global? Nah, di sini pemikiran dari almarhum Mochtar Kusuma Atmaja jadi relevan banget. Konsepnya adalah hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat.
Artinya, hukum itu nggak boleh pasif, cuma nunggu ada masalah. Hukum harus proaktif, jadi alat untuk mendesain atau mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang lebih baik, adil, dan makmur. Terus, gimana mesin ini bekerja? Ada alurnya, dan semuanya terintegrasi. Langkah pertama itu rencana besarnya, yaitu RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Ini visinya untuk 20 tahun ke depan. Langkah kedua, visi besar itu diterjemahkan jadi norma, jadi undang-undang yang mengikat. Dan langkah ketiga, aksinya. Undang-undang tadi diimplementasikan lewat program-program pemerintah. Jadi nyambung kan dari visi ke aturan sampai ke aksi nyata di lapangan? Nah, di era globalisasi kayak sekarang, gimana cara Indonesia nggak cuma ikut arus? Jawabannya ada di konsep cerdas ini, glokalisasi hukum. Ini bukan sekedar copy-paste hukum dari luar loh, tapi ini soal dialog. Kita ambil standar-standar global yang bagus, tapi kita kawinkan dengan kearifan lokal kita sendiri. Jadi relevan secara internasional, tapi tetap punya akar budaya yang kuat. Dan tabel ini nunjukin contohnya dengan jelas banget. Coba lihat, di satu sisi kita adopsi norma global kayak standar hak asasi manusia. Tapi di sisi lain kita punya nilai lokal seperti musyawarah untuk mencapai mufakat. Atau ada aturan WTO, tapi kita juga punya semangat gotong royong. Nah, glokalisasi itu adalah seni menyeimbangkan dan menyatukan dua dunia ini. Poin ini diperkuat lagi sama Yudi Latif. Beliau bilang, modernisasi itu nggak sama dengan westernisasi. Beda. Modernisasi hukum Indonesia itu nggak boleh sampai mencabut akar budayanya sendiri, akar Nusantara. Ini penting banget karena menegaskan kalau identitas kita itu justru fondasi untuk maju, bukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Oke, kita udah bahas filosofinya, strateginya, sampai ke aturannya. Sekarang kita sampai di potongan puzzle yang terakhir, tapi bisa jadi yang paling menentukan, manusianya, para penjaga sistem. Gimana caranya memastikan mereka ini sejalan dengan semua visi besar tadi? Untuk menjawab itu, kita perlu kenalan sama konsep hukum progresif dari almarhum Satjipto Raharjo. Ini semacam panggilan jiwa buat para penegak hukum. Intinya, hukum itu ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Jadi, para penegak hukum harus punya hati dan keberanian untuk memprioritaskan keadilan sejati, keadilan substantif, di atas sekedar aturan formalitas yang kaku. Artinya, reformasi yang beneran itu butuh dua kaki. Kaki pertama adalah reformasi struktural, perbaiki sistemnya, organisasinya, prosedurnya di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tapi itu aja nggak cukup. Kaki kedua yang sama pentingnya adalah reformasi kultural. Ini soal mengubah mindset, membangun budaya baru yang isinya integritas, profesionalisme, dan komitmen pada keadilan. Dan kita sampai di akhir. Setelah kita bongkar semua lapisannya, dari filosofi sampai strategi, kita kembali ke satu pertanyaan fundamental. Sebuah pertanyaan besar, bisakah hukum benar-benar menjadi arsitek peradaban sebuah bangsa? Itu adalah ambisi yang luar biasa besar di balik grand design ini. Dan pertanyaan itu saya serahkan kembali kepada Anda untuk direnungkan.